Awalnya gimana kok sampai tertarik untuk ngulik banget begini gitu? Ibaratnya apa emang kepengen jadi apologet atau? Awalnya enggak pengen jadi apa apologet. ketertarikan itu aja? Awalnya karena saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya Bible saya benar, awalnya begitu. Karena kan saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Jadi pada waktu dia ngomong, saya buka Bible, saya cek apa yang dia omongin, ternyata benar. Akhirnya setelah saya belajar tambah banyak, tambah dalam, baru ketahuan, oh ternyata sebenarnya Kristen ini konsep ketuhanannya beda dengan yang dari Yahudi ini. Kalau yang Yahudi ini pure monoteisme, ternyata di dalam Kristen itu tidak bisa dibilang pure monoteisme. Karena walaupun mau dibilang Tuhannya satu, tapi pribadinya ada 3. Dan Tuhan bisa jadi manusia yang tidak sama dengan konsep ketuhanan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya penasaran sama Kodondi nih. Kenapa tuh? Kodondi ini kan, ya kalau kita bilang ya, pembelajar ya. Baca kitab keyakinan terdahulu tuh bukan cuma baca. Dibaca, diketahui letaknya, dikumpulin, sampai dikoleksi tuh kitab. Coba tunjukin ini, tunjukin di kamera. Tunjukin aja Pak. Nah, coba di, ya tuh. Nih, tuh. Ini apa nih? itu yang namanya kitab Tanakh. Oh, Tanakh ini. Tanakh itu kitabnya orang Yahudi. Ini bahasanya Ibrani. Ibrani. Nanti ini ada Bible-nya. Kamu bisa bahasa Ibrani juga? Ada, bisa dikit-dikit lah. Ya? Nggak jago orang, tapi dikit-dikit aja. Cuma asal tahu aja. Ini buku ortodoks. Ya. Kalau ini Bible-nya orang Kristen Ortodoks. Ini Bible-nya orang Kristen Ethiopia. Ini Bible-nya Kristen Katolik. Ini Bible-nya Kristen Protestan. Nah. Ini sama dengan Katolik. Sama Katolik ya. Yang ini Ibrani juga nih. Ini sama ini isinya. Tanakh juga nih. Tapi Torah ini Torah Yudea katanya namanya. Yang di sini Torah Yudea ini dibandingkan dengan Torah Samaritan. Ya, jadi Torah ada 2 ternyata. Oh gitu. Nah, nanti kita bahas ya. Nah, kalau yang ini Septuaginta dari Bible-nya orang Yahudi yang Tanakh ini bahasa Ibrani diterjemahin ke bahasa Yunani. Gitu. Ini yang menjadi cikal bakal menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Gitu. Oh, bukannya di Tanakh itu perjanjian lama juga? Tanakh itu adalah Bible-nya orang Yahudi. Bible Yahudi. Tanakhnya Yahudi itu diterjemahkan ke bahasa Yunani. Kesini kemudian perjanjian lama. Ya, ini diterjemahkan ke bahasa Latin. Baru menjadi perjanjian lamanya orang Kristen. Oh gitu. Itu apa gitu? Nah, kalau ini cuma perjanjian baru aja. Punya Kristen. Waduh. Jadi, nah berarti kan memang ngulik ya, membaca gitu ibaratnya kan. Nah, pertanyaannya. Setelah ini kan ada berbagai jenis ya, ibaratnya ada yang Ortodok, ada yang Nasrani, ada yang Katolik, ada yang apa tadi yang belum Etiopian dan macam-macam gitu. Setelah dibaca semua, malah jadinya Muslim. Ini kan pola yang unik ya. Ya mungkin nggak sesuai pola gitu ya. Dan segini banyak itu ada beberapa pilihan, malah jatuhnya ke Muslim. Ini gimana ceritanya awalnya? Jadi gini, awalnya kira-kira tuh antara dari tahun 2007 sampai 2014 ya. 2007 bokap gua masuk Islam duluan. 2007? Oh. Bokap gua malah masuk Islam dulu. Dulu apa? Dulunya sempat dari Konghucu, terus ke Kristen. Dari Kristen malah ke Islam. Tapi dari kecil saya nggak pernah punya impresi negatif terhadap Islam. Karena saya tumbuh besar juga memang di kampung yang mayoritas Muslim. Waktu itu saya cuma berpikir gini, karena saya kan sudah familiar dengan Bible ya. Jadi saya tahulah kisah-kisah di dalamnya. Jadi saya cuma mikir Islam sama Kristen itu seperti 2 orang anak, 1 bapak, lain mak gitulah. Gitu ya, kayak misalnya kayak sama Ishak sama Ismail lah gitu. Jadi memang saya berpikir bahwa kalau Kristen itu dari Ishak keturunannya, kalau Islam itu udah melalui Ismail. Cara beribadahnya aja berbeda. Tapi sebenarnya ininya sumbernya satu. Abraham. Saya berpikir Tuhannya satu. Tuhannya Abraham. Waktu itu saya berpikir Tuhannya Kristen dan Tuhannya Islam itu sama. Gitu. Ternyata setelah kira-kira beberapa tahun sebelum saya meluk Islam,
Ya namanya sudah zaman YouTube ya. Nah, tahu-tahu nongol lah videonya almarhum Syekh Ahmedidat. Syekh Ahmedidat ya. Saya tonton habis, nonton video itu sambil buka Bible. Jadi dia ngomong apa saya buka, dia ngomong apa saya buka. Berapa tuh? Kira-kira 2012-an lah. 2012 lah ya. Itu bukunya dia ada Setelah choice, ya? semua video dia saya tonton, pindah ke video-videonya Dr. Zakir Naik. Tahu lah ya, Dr. Zakir Naik. Nah, memang kedua dai ini kan memang sangat berani dan memang sangat menguasai Bible. Tapi global konteksnya waktu itu yang saya lihat adalah oke, di dalam Bible ada kesalahan ayat-ayat, ada kesalahan sains, kemudian ada kontradiksi, gitu ya. Terus kemudian konsep ketuhanannya juga mereka bisa bantah dengan begitu gamblang gitulah. Waktu saya nonton video itu, akhirnya saya malah penasaran, bener nggak sih ini Bible nih ceritanya gitu ya, menurut dai-dai itu gitulah. Dulunya Kodondi masih Protestan berarti? Protestan. Protestan. Nah, setelah saya nonton video-video itu, baru saya belajar ulang Bible-nya. Ternyata saya juga setelah belajar ulang, baru tahu ternyata Bible yang saya pegang selama itu, saya baru tahu yang separuh ini ternyata bukan punya Kristen. Yang separuh yang disebut Perjanjian Lama ini, aslinya bukan punya Kristen. Punya siapa? Aslinya tuh ini. Aslinya adalah kitab Tanakh. Tanakh ini adalah Bible-nya orang Yahudi. Urutannya berbeda sedikit dengan yang di Bible-nya orang Kristen. Kalau yang Tanakh ini urutannya dari Kejadian sampai 2 Tawarikh. Kalau yang Kristen dari Kejadian sampai Maleakhi. Ya. Oke, narasinya memang sama, tetapi ternyata saya baru tahu juga orang Yahudi yang punya Bible ini itu tidak menerima Perjanjian Lama yang dijadikan Bible oleh orang Kristen. Walaupun Tanakh itu ada Perjanjian Lama kan? Iya, tetapi tidak langsung dari Tanakh menjadi Perjanjian Lama, nggak langsung. Lewat satu kitab yang namanya Septuaginta nih. Ada kitab namanya Septuaginta. Jadi dari Tanakh ini yang tadi bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Dari Yunani baru nanti diterjemahkan menjadi apa? Latin. Baru dari situ menjadi PL-nya orang Kristen. Tapi Yahudi nggak terima itu? Enggak. Nah, ini terjemahan yang Septuaginta ini baru ditambah dengan kitabnya orang Kristen itu Perjanjian Baru. Perjanjian Baru itu dari Matius sampai Wahyu. Ini ditempel ke sini. Ini jadi Bible-nya orang Kristen gitu. Oke. Ini kan sama-sama Yunani, barulah diterjemahkan ke bahasa-bahasa yang lain gitu. Setelah itu, baru saya sadar juga, ternyata ini sebelum ke Bible Kristen ya, di Bible-nya orang Yahudi sendiri, ini juga ternyata saya baru tahu ada banyak kesalahan, termasuk kesalahan sains, juga kontradiksi, dan juga ini yang disebut tanah ini yang disebut dengan tanah Yudea atau Yerusalem. Ternyata ada Torah lagi atau Taurat lagi yang disebut dengan Torah Samaritan. Jadi ini sama-sama Torah nih. Tapi beda. Ya, kalau yang Samaritan itu hanya 5 kitab Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Kalau yang di tanah, di dalamnya ada 5 kitab Musa itu ditambah dengan kitab-kitab Nevi'im dan kitab-kitab Ketuvim namanya. Nevi'im itu kisah nabi-nabi, Ketuvim itu tulisan orang-orang bijak. Nah, yang khusus 5 kitab Musa yang di dalam tanah ini ternyata juga ada saingannya. Saingannya ini punya orang Yahudi Samaritan. Oke, cerita orang Samaritan ini mungkin berasal dari mulai zamannya yang apa? Pembuangan Babel. Orang-orang Samaritan itu dianggap sebagai orang-orang Yahudi yang tidak ikut pembuangan. Jadi mereka punya kelompok sendiri, sampai sekarang masih ada. Jumlahnya sangat sedikit, nggak sampai 1000 orang. Dan mereka mengaku sebagai penjaga Taurat. Mereka tuh di mana? Di Israel. Di Israel atau di Mesir? Di Israel. Nah, ternyata 5 kitab Musa yang ada di sini dengan 5 kitab Musa yang punya Samaritan, ternyata ada 6.000 perbedaan. Ya, ini kalau ada teks yang tidak ada tanda bacanya, ini berarti yang punya Samaritan. Kalau yang teks Ibrani yang ada tanda bacanya atau Masoretik, ini yang punya Yudea atau Yerusalem. Oke, ini Bible-nya orang Yahudi. Ya, sekarang kita ngomongin Bible-nya orang Kristen. Dari Septuaginta ditambah dengan Perjanjian Baru, akhirnya menjadi Bible-nya orang Kristen, ada PL, ada PB. Oke. Ternyata kalau kita pelajarin lagi, di dalam kitabnya orang Yahudi yang disebut dengan Tanakh, itu konsep ketuhanannya itu berbeda dengan konsep ketuhanan yang dipercaya oleh saudara-saudara Kristen. Oh ya, karena memang Tuhannya Yahudi dengan Tuhan Kristen beda kan? Ya, jadi kalau orang
mereka mengakunya sama. Orang Kristen juga akan bilang Tuhan kami adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Orang Yahudi juga akan bilang begitu. Yang membedakan adalah konsep ketuhanannya. Jadi kalau di dalam Bible-nya Yahudi, itu mereka akan bilang Tuhan itu bukan manusia, Tuhan itu bukan anak manusia. Kemudian dia juga di dalam Bible mereka juga bilang Tuhan itu tidak akan berubah. Ya. Jadi sebenarnya konsep ketuhanan yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi dengan konsep ketuhanan Islam itu lebih mirip ya? Sama. Oh. Sama sebenarnya. Jadi tidak mungkin yang namanya Tuhan Sang Pencipta itu jadi manusia. Ya. Tidak mungkin jadi anak manusia. Dan tidak mungkin berubah. Dan tidak ada bentuknya sebenarnya. Tidak ada bentuknya, tidak ada wujudnya. Di Yahudi ya? Begitu juga? Tidak ada wujud yang bisa dilihat dengan mata gitu. Yahudi ini Yahudi. Oh. Yahudi. Tetapi begitu kita masuk ke dalam Kristen, di dalam Kristen percaya bahwa Tuhan itu bisa menjelma jadi manusia melalui firman-Nya yang menjadi Yesus. Yesus dijadikan Tuhan yang punya hakikat sama dengan Bapa gitu. Nanti ada lagi Roh Kudus gitu. Jadi ada 3 pribadi yang dianggap mempunyai satu hakikat yang sama. 3 pribadi ini, Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Roh Kudus bukan Yesus. Tetapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan. Akhirnya pada waktu saya mempelajari Bible ini, ternyata konsep ketuhanan yang di dalam Bible-nya Yahudi berbeda dengan konsep ketuhanannya Kristen. Walaupun di dalam Bible-nya Kristen ada perjanjian lama, yang ayat-ayatnya mungkin sama dengan yang ada di sini, tetapi konsep ketuhanan di perjanjian lama itu berubah total di perjanjian baru. Gitu. Oke. Satu. Kemudian yang kedua ada konsep yang disebut dengan konsep Mesias. Di dalam Yahudi ada nubuat-nubuat tentang Mesias yang akan datang. Tetapi menurut orang Yahudi, Mesias yang akan datang itu bukan Tuhan sendiri yang turun jadi manusia. Kalau Kristen mengakui Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan di dalam PL, tetapi Yesus itu sekaligus Tuhan yang turun sendiri jadi manusia. Itu udah beda kan? Padahal dari sumber yang sama ya? Sumber yang sama. Terus kemudian di dalam Yahudi juga dikatakan yang Mesias yang akan dijanjikan yang akan datang itu harus keturunan Daud, ya turunan Daud. Yesus di sini dia kan disebut bahwa dia lahir dari perawan suci Maria. Suaminya Yusuf, tapi Yusuf bukan bapak kandungnya Yesus. Yusuf ini dianggap sebagai keturunan Daud, tapi kan Yusuf bukan bapak kandungnya Yesus. Jadi Yesus ini disebut anak adopsi lah. Oke. Di dalam tradisi Yahudi, anak adopsi tidak bisa diaku sebagai keturunan Daud. Ya, karena untuk Yahudi, untuk menentukan bahwa dia orang Yahudi atau bukan, itu ditentukan dari darah ibunya. Tetapi untuk menentukan dia suku apa, itu harus dari darah ayahnya. Gitu. Sedangkan Yesus bukan anak kandung Yusuf. Di dalam Bible-nya orang Kristen, Yesus diaku atau diklaim sebagai anak keturunan Daud. Makanya sebagai Mesias yang dijanjikan. Oke. Kemudian lagi di dalam Bible-nya Yahudi dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu nanti kalau di bumi sudah nggak ada perang, sudah tidak ada manusia mengangkat senjata. Ya, waktu Yesus lahir melayani masih ada perang kan? Orang Yahudi aja masih di bawah penjajahan Romawi gitu kan? Kemudian ada lagi di dalam Bible-nya Yahudi dikatakan bahwa Mesias yang akan datang itu datangnya nanti setelah semua manusia mengenal Hashem. Hashem itu Tuhan, Tuhan yang Maha Pencipta. Disebut dengan Hashem. Hashem itu artinya nama itu gitu. Karena tradisi Yahudi tidak boleh menyebut nama daripada Tuhan itu. Saking mengagungkannya namanya aja nggak disebut. Saking sakralnya untuk nama yang 4 huruf. 4 huruf itu apa? Yod, He, Vav, He. Yod, He, Vav, He ini kalau orang Israel atau orang Yahudi mau menyebut ini, mereka mengganti dengan Adonai atau Hashem. Jadi Mesias yang dijanjikan itu akan datang nanti kalau semua manusia di bumi sudah mengenal Hashem. Gitu. Sedangkan Yesus datang sampai sekarang belum semua orang kenal Hashem. Gitu kan? Sebenarnya banyak kemiripan sama Islam nih. Sebenarnya. Berarti kan sebenarnya ketika fasenya udah selesai Mulkan Jabarian, orang udah mengenal Allah semua. Ya. Kemudian Nabi Isa turun gitu, kan? Lebih mirip ke Islam ya? Ya. Nah, saya lanjutin satu lagi yang terakhir. Di dalam Bible-nya Yahudi, dia tidak mengenal konsep Mesias yang akan datang itu datang, menyelesaikan misinya, terus pergi, terus datang lagi. Itu nggak ada begitu. Sedangkan di dalam Bible Kristen kan konsepnya Nabi Yesus Kristus
sudah datang dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia, kemudian dia sudah diangkat, nanti dia akan datang lagi, gitu kan? Konsepnya berbeda dengan yang Yahudi. Yahudi nggak ada konsep begitu, gitu. Padahal sumbernya PL-nya itu dari sini juga, gitu. Nah, orang Yahudi bilang begini, di dalam Bible-nya kita atau orang Yahudi itu tidak ada tulisan di dalam tanah ini to be continued, gitu, nggak ada. Selesai di situ. Selesai sampai di sini. Tetapi di Kristen ditambahkan dari yang namanya yang sudah jadi Septuaginta, ada lanjutannya yang perjanjian baru, gitu. Menjadi Bible-nya orang Kristen ini, gitu. Jadi orang Kristen seolah-olah melanjutkan tanahnya orang Yahudi. Orang Yahudi bilang tidak ada lanjutan, tidak ada kelanjutan dari setelah ini. Kalaupun ada yang disebut dengan perjanjian baru yang di sini, yang dianggap oleh orang Kristen sebagai perjanjian baru ini, itu konsepnya beda. Orang Yahudi bilang perjanjian baru yang disebut di dalam Yeremia 31 itu sebenarnya adalah perjanjian baru antara Hashem dengan bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah sering berbuat dosa, melanggar perintah Tuhan. Akhirnya di stop, udah kita stop ya, deal nih, janjian nih, kita bikin perjanjian baru nih. Jadi jangan buat dosa lagi ya, gitu. Istilahnya kurang lebih hanya begitu. Perjanjian antara bangsa Israel dengan Tuhan. Tetapi kalau yang di sini dari Matius sampai Wahyu disebut perjanjian baru, dianggap melanjutkan dari sini, gitu. Jadi ini beda apa namanya? Ya. Beda konsep ya sebenarnya. Nah, sebenarnya yang menciptakan Kristen ini siapa kalau begitu? Yang menciptakan Kristen ini juga ternyata orang-orang Yahudi juga. Alasannya apa? Alasannya gini, bangsa Yahudi dari mulai mereka hidup di Mesir, ya, kan kita tahu lah ya, Nabi Yakub alaihissalam punya 12 anak. Salah satunya adalah Yusuf. Yusuf ini yang kita juga mengetahui kisahnya. Yusuf ini dimasukkan ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, kemudian dijual ke Mesir. Setelah itu di Mesir malah Yusuf menjadi pejabat, ya kan? Setelah menjadi pejabat, di dalam Bible juga diceritakan bahwa saudara-saudaranya pada waktu kelaparan mencari makan ke Mesir, ketemu dengan Yusuf saudaranya sendiri. Akhirnya saudara-saudaranya suruh pulang setelah dikasih makan, kembali ke Mesir bersama orang tua, satu keluarga nih, satu keluarga besar nih, pergi ke Mesir untuk hijrah ke Mesir sampai akhirnya mereka tinggal di Mesir. Tapi setelah sekian ratus tahun, bangsa ini Yakub dan ke-12 anak ini malah menjadi budak di Mesir, kan begitu. Kemudian bangsa Israel baru dibebaskan oleh Nabi Musa alaihissalam, keluar dari Mesir, masuk ke tanah Kanaan. Ratusan tahun kan di Mesir kan. Orang Mesir nyembahnya apa? Tuhannya berhala, pagan lah ya. Kira-kira 430 tahun di Mesir. Kemudian pindah ke Kanaan. Bangsa Israel ini setelah masuk tanah Kanaan menjadi 12 suku atau 12 wilayah. Setiap wilayah dipimpin oleh hakim. Kemudian setelah berapa lama mereka minta ke nabi mereka untuk menjadi kerajaan, menjadi kerajaan Israel. Akhirnya diangkatlah raja pertama, yaitu Raja Saul. Ya, Raja Saul menjadi raja, kemudian mati digantikan oleh Raja Daud. Kemudian Raja Daud digantikan oleh anaknya Raja Salomo. Setelah Raja Salomo meninggal, barulah kerajaan Israel terpecah menjadi dua, Israel Utara, Israel Selatan. Israel yang utara itu dihuni oleh 10 suku Israel. Israel Selatan dihuni oleh 2 suku Israel. Yang selatan ini suku Yehuda dan suku Benyamin. Sisanya 10 di utara. Kemudian setelah mereka menjadi kerajaan Israel Utara Selatan, masuklah bangsa Assyria menguasai Israel Utara. Setelah Assyria menguasai Israel Utara, tidak lama kemudian masuklah bangsa Babilonia menguasai Israel Utara dan Selatan. Semua Israel ini dibuang ke Babilonia. Setelah di Babilonia, masuklah Persia mengalahkan Babilonia. Babilonia kalah, bangsa Israel dikembalikan ke Palestina. Balik. Akhirnya mereka membangun Bait Suci yang kedua. Yang pertama dibangun oleh pada zaman Raja Salomo. Persia masuk, digantikan dengan penguasa yang lain, Yunani. Alexander the Great lah ya, menguasai banyak daerah. Setelah Yunani, baru di abad pertama diganti dengan penjajah Romawi. Ya, sampai beberapa abad setelah Masehi. Jadi, kehidupan bangsa Israel dari mulai Mesir sampai dikuasain oleh Romawi, itu di situ ada bangsa Assyria, pagan. Bangsa Babilonia, pagan. Bangsa Persia, pagan. Ya kan? Yunani, pagan. Romawi, pagan. Berapa ribu tahun bangsa Israel hidup di bawah pagan, bangsa-bangsa penguasa atau penjajah yang pagan. Jadi mungkin nggak ada bagian daripada bangsa Israel
yang terpapar dengan ajaran pagan. Udah banget. Pasti ada. Belum lagi melalui asimilasi, ya kan? Belum lagi ajaran yang mereka terima dari bangsa-bangsa lain. Jadi ada orang-orang Yahudi yang memang sudah terpapar dengan ajaran pagan, atau yang belakangan dari Yunani dan Romawi itu adalah ajaran Helenisme. Mereka itulah yang menciptakan Kristen. Oh. Begitu. Ada korelasinya nggak sama dewa-dewa sebelum Masehi yang ribuan tahun sebelum Masehi itu yang lahirnya 25 Desember juga? Kalau kita perhatikan, ya, kita pelajarin buku-buku nih yang di luar daripada Bible nih. Ada kira-kira 16 juru selamat dunia yang disalib sebelum ada Yesus. Yang sama di tanggal itu juga? Sama, kisahnya kurang lebih sama gitu. Jadi sudah ada konsep kekristenan sebelum ada Kristen. Tapi itu tradisi pagan? Semuanya pagan. Babilonia ada Namrus, Semiramis, ya kan? Di Sumeria juga ada 3, di Persia juga ada 3, di India juga ada 3, Trimurti, ya kan? Di Mesir ada 3, Osiris, Horus, Ra. Di Eropa ada 3, nanti ada Dewi Madonna yang dilambangkan dengan 3 muka. Di Eropa Utara juga 3. Jadi daerah itu memang sudah ribuan tahun sebelumnya sudah biasa menyembah Tuhan yang disebut dengan Tuhan Triad. Triad itu adalah yang 3 tapi 1 tapi 3. Kenapa angkanya berhenti di angka 3? Kenapa? Menurut seorang filsuf yang bernama Aristoteles, dia mengatakan begini. Menurut orang-orang Pitagoras, pernah dengar ya Pitagoras ya? Menurut orang-orang Pitagoras, dunia alam semesta ini dibatasi dengan angka 3. Awal, tengah, akhir. Penemu segitiga juga dia. Menggunakan konsep itu atau hukum itu, kami gunakan untuk menyembah dewa-dewa kami. Makanya cuma 3. Kenapa nggak 5, kenapa nggak 20, kenapa nggak 100 gitu. Konsepnya mulai dari situ. Dari yang triad itu tadi. Semuanya sudah triad gitu. Makanya pada waktu Kristen mau menggunakan konsep Trinitas, ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kenapa cuma 3 gitu loh? Karena mengikuti yang konsep-konsep lama sebelumnya. Oh, gitu. Tapi memang di Injil dijelaskan Tuhan 3 itu. Kalau di dalam Bible ini tidak disebutkan Tuhannya 3, tidak. Justru kalau kita perhatikan dari 4 Gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang menceritakan tentang Yesus. Yesus di 4 Gospel ini selalu mengajarkan Tuhan cuma 1. Yohanes 17:3 bilang apa? Bahwa inilah hidup yang kekal, mengenal engkau ini Bapa atau Tuhan, Hashem, sebagai satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Kulhu Allahu Ahad, sama juga? Itu sama juga dengan la ilaha illallah, Isa Rasulullah. Dan di ayat lain nanti Yesus bilang lagi di Yohanes 13:16 bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Yesus selalu mengajarkan di dalam 4 Gospel itu untuk menyembah hanya kepada satu Tuhan. Bahkan waktu Yesus dicobai oleh iblis, Matius 4:10, Yesus bilang apa? Nyahlah kau iblis, engkau harus menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allahmu atau Allah Tuhanmu, yaitu menyembah kepada Bapa saja. Itu pesannya Yesus. Nanti di ayat lain Yesus bilang, ke Bapa saja. Iya. Nggak usah gitu. Iya, Yesus nggak pernah suruh nyembah dia gitu. Ayat-ayat itu seperti itu. Di ayat lain nanti Yesus bilang apa? Ketika dia mau disentuh oleh salah satu pengikutnya, Maria Magdalena, dia bilang, jangan kau sentuh aku sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Pergilah, katakan kepada saudaramu, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Tuhanku dan Tuhanmu. Ngomongnya begitu. Berarti Yesus ini punya Tuhan, punya Bapa yang sama dengan Tuhannya dan Bapaknya Maria dan saudaranya. Kan begitu, Pak? Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapamu. Pesannya begitu. Kita nggak usah tafsir lah, menjadi ahli tafsir lah. Baca begitu berarti Yesus punya Tuhan kan? Di ayat lain Yesus bilang, engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Gitu. Tetapi itu semua di dalam kekristenan dibungkus dengan teologi yang tadi 3 pribadi, yang Yesusnya tidak pernah secara eksplisit disebut sebagai Tuhan atau yang setara dengan Bapa, diangkat derajatnya menjadi Tuhan sesembahan. Gitu. Hanya ada beberapa ayat yang memang sama teman-teman Kristen itu dianggap sebagai bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Contoh misalnya Yohanes 13:13.
engkau menyebut aku guru dan Tuhan. Memang benar begitu bahwa aku adalah guru dan Tuhan. Tetapi kalau dilihat dari teks aslinya, itu berbeda-beda dari Bible versi ke versi yang lain itu beda-beda. Apa? Ada yang bilang junjungan, ada yang bilang tuan, ada yang bilang rabi, baru terakhir yang versi sekarang Tuhan. Oh, itu beda artinya, jauh banget. Junjungan, rabi, tuan sama Tuhan beda nggak? Beda. Beda. Contoh ya. Bias itu berarti ya. Nah, jadi bias. Ini contoh aja yang paling gampang. Kita lihat ya. Kenapa nggak kitabnya pakai bahasa Ibrani aja biar Ada nggak teks bias? bahasa Ibrani. Ada Bible yang ada bahasa Ibrani dan bahasa Indonesia, tapi itu dicetak secara limited lah. Ada juga Bible dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia, tapi itu juga sangat limited. Maksudnya kitab itu turun dengan bahasa aslinya, biar perbedaan hanya pada terjemahan gitu misalnya. Ya, harusnya kan begitu. Tetapi enggak. Nih, kita boleh baca nih, 13 nih. Yang dikuningin. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Sekarang kalau kita baca yang ini versi juga. Ini LAI, ini juga LAI. Kamu menyebut aku guru dan junjungan. Oh, Sama nggak? beda sih. Beda. Nanti ada lagi Bible yang versi lain. Kamu menyebut aku guru dan tuan. Beda lagi kan? Ada lagi yang guru dan rabi. Wah, tapi kalau yang beliau mengatakan aku adalah Tuhan, Tidak ada. Tidak ada. Bahkan di Matius 4:10 Yesus menyuruh iblis untuk pergi dan hanya untuk menyembah dan berbakti kepada Tuhan Allahmu saja. maksudnya satu buku ini nggak ada beliau bilang menegaskan biar orang nggak rancu gitu. Tuhannya adalah dia gitu misalnya. Nggak ada. Jadi kalau yang mau dianggap mendekati yaitu tadi yang Yohanes 13:13. Tetapi versi-versi yang lain kok bisa beda gitu ya. Oh, cuma ini ya tadi ya? Iya. Nah, gara-gara fakta-fakta inilah itu jadi ada Nanti mungkin ada ayat-ayat lain yang dianggap sama teman-teman Kristen bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Yohanes 8:58, sebelum ada Abraham aku sudah ada. Tapi itu maksudnya nanti juga bisa dijelaskan lain. Nanti ada lagi mungkin yang disebut dengan aku dan Bapa adalah satu, Yohanes 10:30. Tapi satu dalam apa gitu? Satu dalam hakikat, apa satu dalam tujuan? Karena kalau kita lihat ayat-ayat sebelumnya, itu membicarakan tentang pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Yesus sesuai dengan apa yang diperintahkan Bapa. Berarti kan satu misi, kalau begitu kan? Itu dianggap sama teman-teman Kristen sebagai bukti bahwa Yesus itu Tuhan. Gitu. Jadi ayat-ayat seperti itu memang tidak eksplisit gitulah. Yang tadi cuman kelihatan eksplisit cuman yang Yohanes 13:13. Tapi ada perbedaan nih. Tapi ternyata ada perbedaan di versi-versi lain. Sebelumnya. Awalnya gimana kok sampai tertarik untuk ngulik banget begini gitu? Ibaratnya apa emang kepengen jadi apologet atau Awalnya enggak pengen jadi apa apolog. ketertarikan itu aja? Awalnya karena saya ingin membuktikan bahwa sebenarnya Bible saya benar awalnya begitu. Karena kan saya nonton videonya almarhum Syekh Ahmad Didat. Jadi pada waktu dia ngomong, saya buka Bible, saya cek apa yang dia omongin, ternyata benar. Akhirnya setelah saya belajar tambah banyak, tambah dalam, baru ketahuan, oh ternyata sebenarnya Kristen ini konsep ketuhanannya beda dengan yang dari Yahudi ini. Kalau yang Yahudi ini pure monoteisme, ternyata di dalam Kristen itu tidak bisa dibilang pure monoteisme. Karena walaupun mau dibilang Tuhannya satu, tapi pribadinya ada tiga. Dan Tuhan bisa jadi manusia yang tidak sama dengan konsep ketuhanan di sini.